Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai debat. Seringkali orang Kristen menganggap bahwa kita tidak boleh berdebat. Banyak orang Kristen menjadi anti debat karena dipandang sebagai tidak alkitabiah. Apakah benar orang Kristen tidak boleh berdebat dan memperdebatkan firman Tuhan? Apakah debat adalah sesuatu yang tidak alkitabiah? Apakah Alkitab melarang seseorang Kristen untuk berdebat? Lalu apa yang dimaksud dengan debat? Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan berdebat adalah bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Sebagai orang Kristen, kita justru harus siap mempertahankan iman kita dari serangan, baik serangan dari luar kekristenan maupun serangan dari dalam kekristenan itu sendiri, yaitu ajaran-ajaran sesat atau pengertian firman yang salah. Kita buka 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, saya bacakan untuk saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kata pertanggungan jawab ini, kata aslinya diambil dari bahasa Yunani apologia, yang kemudian menjadi apologetika, yaitu ilmu yang mengajarkan bagaimana mempertanggungjawabkan dan membela iman Kristen kita dan menjawab pertanyaan mengenai iman Kristen. Dalam berapologetika, seringkali kita mau tidak mau dihadapkan pada satu situasi di mana kita harus berdebat membela iman Kristen kita, saudara. Apakah iman Kristen kita harus dibela? Apakah Tuhan tidak bisa membela dirinya sendiri? Ya tentu Tuhan dapat membela dirinya sendiri, saudara. Tapi Tuhan tidak turun dari surga untuk membela diri. Seringkali Tuhan memakai hamba-hambanya untuk membela kebenaran. Kita buktikan di Filipi 1 ayat yang ke-7, saya bacakan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kita buka juga di Filipi 1 ayat yang ke-16, saya bacakan untuk saudara. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Paulus pun membela Injil dari serangan orang yang tidak percaya dan juga untuk memberitakan Injil, dan karena itu perdebatan tidak dapat dihindari, saudara. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk saudara. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pada masa itu orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu Paulus harus berargumentasi dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-29, saya bacakan untuk saudara. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Paulus bersoal jawab artinya Paulus masuk dalam situasi perdebatan yang panas, saudara. Ini terlihat dari para orang Yahudi yang berusaha membunuh Paulus. Karena jika bukan perdebatan panas, pastilah para orang Yahudi tidak akan berniat membunuh Paulus. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 15 ayat yang kedua, saya bacakan untuk saudara.
Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Dalam Alkitab New International Version, kata membantah dalam terjemahan baru menjadi berdebat. Melawan dan membantah pendapat mereka ini adalah debat dan adu argumentasi, saudara. Bukan hanya Paulus yang berdebat, kita ambil contoh lain yaitu Stefanus. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Kemudian ayat yang ke-10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bukan cuma Paulus dan Stefanus yang berdebat membela iman Kristen. Kita ambil contoh lain lagi, saudara, yaitu Apolos. Kita buka di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam terjemahan Indonesia masa kini, membantah disebut sebagai perdebatan. Dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca disebut sebagai berdebat. Juga dalam terjemahan New International Version disebut sebagai debat. Selain itu, juga banyak contoh Tuhan Yesus mengadakan perdebatan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai kebenaran firman Tuhan. Karena itu perdebatan adalah sesuatu yang alkitabiah, saudara. Ya, memang kita harus tetap sabar, tetapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa saat ada serangan pada iman Kristen kita. Kesabaran tidak bisa diartikan untuk kita tidak mau memberitakan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seringkali saat kita menyatakan suatu kesalahan, maka situasi debat tidak terhindarkan. Tidak masalah, saudara, ya. Asal saja tetap sabar dan memakai dasar pengajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Bukan debat berdasarkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, saudara. Jangan lupa ada dasar apologetika, yaitu kita harus siap sedia bersoal jawab dan berdebat, memberikan argumentasi jika ada yang bertanya atau mempertanyakan iman Kristen kita. Saya kutip arti apologetika dari Wikipedia. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan sikap kaum skeptisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditunjukkan kepada pemeluk agama yang lain, aliran Kristen yang lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jelas kita harus siap berapologetika, berargumen, memakai dasar firman Tuhan, bahkan berdebat untuk menyatakan suatu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.